Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan uh, pembacaan proposal bab 2 dari kelompok saya, yaitu yang beranggotakan Pedro Stefano Putra, saya sendiri Ali Wafala, dan Abul Almanudi, yang berjudul pembuatan pompa hidram. Bab 2 kajian teori 2.1 landasan teori. Pompa hidram atau hydraulic pump merupakan alat pompa air yang bekerja dengan memanfaatkan energi potensial air yang mengalir menuruni ketinggian tertentu. Teknologi ini tergolong sebagai teknologi tepat guna karena tidak membutuhkan energi listrik ataupun bahan bakar untuk beroperasi. Prinsip kerja pompa hidram didasarkan pada hukum Bernoulli dan fenomena Waterhammer yang terjadi ketika aliran air yang bergerak cepat dihentikan secara mendadak oleh katup buang. Tekanan tiba-tiba ini digunakan mendorong sebagian air ke arah yang lebih tinggi melalui pipa pengantar. 2.2 Penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pompa hidram hydraulic pump sering disingkat HRP atau hidram telah berlangsung sejak beberapa dekade terakhir, namun mengalami peningkatan perhatian kembali. Belakangan ini karena kebutuhan solusi pompa yang hemat energi dan ramah lingkungan. Literatur yang ada mencakup studi teoritis, simulasi numerik, eksperimen, prototipe, serta kajian optimasi geometri katup dan ruang udara. Pompa dan material komponen dan material pompa hidram. A. Pipa masuk atau drive pipe. Drive pipe adalah pipa yang mengalirkan air dari sumber, biasanya bak penampung atau sungai kecil, menuju rumah pompa. B. Katup buang atau waste valve. Katup buang merupakan komponen yang mengatur siklus buka tutup air secara otomatis berdasarkan gaya hidrodinamik. Baik, yang slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Pedro. Pedro, silakan. Selanjutnya, komponen dan material pompa hidram. C. Katup pengantar. Delivery valve. Katup pengantar adalah katup satu arah yang berfungsi memungkinkan air bertekanan masuk ke tabung udara, tetapi mencegahnya kembali ketika tekanan turun. D. Tabung udara. Air chamber. Tabung udara memiliki fungsi sebagai pressure akumulator atau penstabil tekanan. Saat air bertekanan tinggi masuk, sebagian udara dalam tabung terkompresi sehingga mampu menyimpan energi potensial dalam bentuk tekanan. E. Pipa keluar. Komponen ini berfungsi menyalurkan air yang telah bertekanan dari tabung udara menuju tempat penampungan atau daerah yang lebih tinggi. F. Rumah pompa. Bodi casing merupakan wadah tempat katup buang dan katup pengantar terpasang. Bentuk dan volume casing menentukan pola distribusi tekanan selama siklus kerja. G. Fondasi pompa. Fondasi berfungsi menahan getaran akibat siklus kerja pompa. Umumnya dibuat dari beton bertulang dengan posisi pompa sedikit lebih rendah dari sumber air agar gravitasi dapat membantu aliran masuk. Fondasi yang stabil akan mencegah kebocoran sambungan pipa dan meningkatkan umur pakai sistem. Prinsip kerja sistem pompa hidram secara keseluruhan. Pompa hidram atau hydraulic pump adalah sistem pemompaan air yang bekerja dengan prinsip konversi energi potensial air menjadi tekanan melalui fenomena Waterhammer. Untuk memahami prinsip kerja sistem pompa hidram secara keseluruhan, perlu dijelaskan tahapan-tahapan siklus operasi, fungsi tiap komponen dalam proses tersebut, serta teori mekanika fluida yang mendasarinya. Kelebihan dan kekurangan pompa hidram. Kelebihan pompa hidram. 1. Tidak memerlukan sumber energi eksternal. 2. Ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3. Biaya operasional rendah.
4. Desain sederhana dan mudah dirawat. 5. Tahan lama dan dapat dioperasikan otomatis. Kekurangan pompa hidram. Efisiensi hidrolik relatif rendah. 2. Memerlukan kondisi topografi tertentu. 3. Kapasitas debit terbatas. 4. Membutuhkan aliran air kontinu. 5. Sulit dikontrol untuk variasi output. Aplikasi pompa hidram di lapangan. Pompa hidram telah banyak diaplikasikan di berbagai bidang, terutama di daerah yang memiliki sumber air alami dan kontur tanah berbukit. Penggunaan pompa hidram bukan hanya sebatas pada keperluan rumah tangga, tetapi juga meluas ke sektor pertanian, peternakan, dan konversi air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abul. Contoh penerapan nyata di lapangan. Penyediaan air bersih di pedasan pompa hidram banyak digunakan di daerah tanpa akses listrik seperti pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. B. Irigasi pertanian lahan tinggi dalam sistem pertanian berbukti pergarian sering menjadi kendala utama. Sistem air minum ternak di peternakan sapi dan kambing yang terletak di lahan berbukitan, pompa hidram membantu menyediakan air tanpa perlu operator. Pemanfaatan pada kawasan konversi di kawasan konversi hutan dan taman nasional, pompa hidram dimanfaatkan untuk mendistribusikan air bagi satwa liar tanpa mengganggu ekosistem karena tidak menimbulkan polusi udara. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.